Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Sobat PPATK? Sehat dan bahagia selalu kita ya. Saya M. Natsir Konga, didampingi oleh rekan saya Bapak Sri Bagus Ar-Roshid. Beliau Direktur Patuh PPATK yang juga Panitia Gernas, Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Luar biasa Sobat PPATK, banyak sekali nih kegiatan Cak Bagus ya. Siap Bang. Untuk memeriahkan gerakan nasional ini. Nah, PPATK sebagai focal point ya dari pencegahan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal ya. Dan ini kegiatan-kegiatan yang penuh dengan makna-makna yang siap Bang. Kuat lah ya, bagaimana untuk stakeholder kita semua ya, termasuk Sobat PPATK ini, agar sama-sama kita mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Nah, ini merupakan Gernas yang ke-23 ya. Betul Bang. Banyak kegiatan dari mulai kegiatan sosial maupun juga kegiatan yang memacu semangat dari para stakeholder ya. Salah satunya memberikan award ya. Betul Bang. Pada para penegak hukum, bagaimana mereka ya dengan stimulasi hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan disampaikan oleh PPATK kepada penegak hukum, itu bagaimana meresponnya para penegak hukum, itu akan ada awardnya. Dan juga ide-ide baru ya. Siap, dari Bang. para stakeholder itu bagaimana mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang ini berjalan secara optimal, secara efektif. Nah, Cak Bagus, saya begitu ya memanggil beliau ini Sobat PPATK. Apa saja yang dilakukan oleh Gernas untuk yang ke-23 tahun ini? Baik Bang, terima kasih Bang. Halo Sobat PPATK. Kami dari Gernas APU PWT PPSPM ke-23 dari PPATK pada tahun ini menyelenggarakan banyak kegiatan Bang. Pertama adalah kick off untuk dimulainya Gernas di tahun 2025 ini. Kemudian juga kami melakukan bazar Bang untuk meningkatkan UMKM kita Bang, baik itu dari internal PPATK maupun dari pihak masyarakat. Itu UMKM kita fasilitasi dengan menyelenggarakan bazar, dan di sela-sela bazar tersebut kami promosikan terkait Gernas APWT PPSPM secara menyeluruh kepada masyarakat Bang. Ini tujuannya untuk membantu UMKM, juga mendekatkan kita ya. Betul Bang, betul. Masyarakat Jadi, luas ya. Betul, dari satu sisi UMKM terbantu dengan kondisi yang memang kita paham perekonomian, mereka membutuhkan sarana untuk menyalurkan apa yang dihasilkan, sehingga kami memfasilitasi dengan bazar, dan kami juga memasyarakatkan terkait Gernas APWT tersebut Bang. Dan tentunya hal tersebut harapan kami kita bisa melakukan kerjasama mutualisme, sehingga mereka mendapatkan penghasilan, dan kita juga bisa memasyarakatkan terkait Gernas APWT ini Bang. Kemudian kegiatan lainnya adalah juga kami menyasar kepada anak-anak Bang. Jadi kita juga ada lomba ke anak-anak SD, kemudian juga ada perlombaan untuk teman-teman di kelas SMA Bang, untuk cerdas cermat tentang APU PPT, kemudian juga kepada teman-teman mahasiswa Bang, terutama di Fakultas Hukum, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam penerapan APU PPT PPSPM di dalam dunia hukum Bang. Jadi itu kami juga fasilitasi. Kemudian juga nanti rencananya insya Allah juga ada Presiden Lecture Bang, supaya Gernas ini bisa lebih memasyarakat kepada seluruh lapisan, sehingga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Kemudian juga ada Best Analyst Case Award Bang, nanti untuk memberikan
motivasi kepada teman-teman analis supaya bisa berkreasi lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian juga anugerah kepada penegak hukum, Bang, supaya penegak hukum bisa lebih meningkatkan dan lebih bersemangat dalam menerapkan undang-undang TPPU, TPPT dan PPSPM ini sehingga Indonesia menjadi lebih bersih lagi, Bang. Kemudian juga kepada seluruh stakeholder, pihak pelapor, kita adakan AML Best Report yang mana nanti pihak pelapor yang sudah melaporkan laporan kepada PPATK akan kita nilai sejauh mana kualitas dari laporan yang sudah dimasukkan tersebut supaya akan memacu dari pihak pelapor untuk terus meningkatkan kualitas dari laporan ke PPATK tersebut, Bang. Kemudian juga ada olahraga eksternal, Bang, itu sebagai sarana untuk memecah silo-silo dari masing-masing kementerian, lembaga atau stakeholder yang ada, Bang, sehingga dengan adanya hal tersebut akan memudahkan dalam pelaksanaan Gernas UPW tersebut. Dan juga kegiatan lainnya adalah terkait IT, Bang, di hackathon, yaitu terkait perlombaan IT yang berhubungan dengan sistem APU PPT PPSPM di perbankan ataupun di unit terkait, sehingga secara IT sistemnya akan tercipta yang mumpuni dan teruji sehingga akan membantu terciptanya sistem yang maksimal di Indonesia ini. Demikian, Bang, kalau di tempat kami, Bang. Luar biasa ya. Siap. Nah, itu mungkin bisa dielaborasi nih biar teman-teman sobat PPATK, para siswa SMA. Betul, Bang. Yang ini akan diperlombakan di 38 provinsi ya. Insya Allah, Bang. Kasih dong bocorannya. Apa kira-kira kriteria dari perlombaan yang ada sehingga mereka antusias untuk mengikuti. Siap, Bang. Kalau rencana kami adalah semacam cerdas cermat, Bang, terkait TPU, TPPT, PPSPM, sehingga akan menambah semangat dari teman-teman terutama di teman-teman pelajar bahwa TPPU, TPPT, PPSPM itu sangat penting di Indonesia untuk diterapkan, dan dengan sejak dini mereka memahami tersebut, maka kita harapkan ke depan akan menciptakan Indonesia bersih dan tentunya dalam mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 akan cepat terwujud, Bang. Demikian, Pak. Jadi kalau untuk mahasiswa juga begitu? Untuk mahasiswa semacam itu, cuma bukan cerdas cermat, akan tetapi berupa debat, Bang. Karena memang kita memfasilitasi atau mengkondisikan kondisi seperti di persidangan, Bang. Dalam persidangan tentunya dalam debat tanda kutip tentunya dibutuhkan dasar-dasar hukum yang kuat. Nah, dalam perdebatan itu tentunya kita akan menciptakan kondisi mana yang pro, mana yang kontra, sehingga akan tercipta suatu hal yang positif bagi teman-teman untuk berpengalaman nanti menjalankan tugas di dunia peradilan. Demikian, Pak. Kalau mereka mau ikut tuh ya, para siswa atau juga para pelajar ya, itu gimana caranya tuh? Izin, Bang, nanti ada akan diumumkan lewat medsos kita. Nanti akan diumumkan kapan akan dilaksanakan, kemudian prosedurnya bagaimana, sehingga mereka bisa mengikuti atau mendaftarkan apa yang ingin diikuti. Demikian, Pak. Jadi sobat PPATK, para siswa SMA ya, para mahasiswa, siap-siap tuh. Hadiahnya juga cukup menarik ya. Lumayan, Bang, kami sediakan dari pihak dari sponsor, sekarang, Bang. Sudah bisa banyak belajar ya, melatih diri agar nanti ketika perlombaan itu dimulai, teman-teman sobat PPATK sudah siap ya dalam mengikutinya. Nah, kalau untuk penegak hukum ya, siapa? Itu apanya yang dinilai? Nanti tim dari perlombaan atau perlombaan dari teman-teman penegak hukum, Bang, diantaranya adalah kasus-kasus yang sudah ditanganin, kemudian hasil kasus tersebut sudah sampai sejauh mana, apakah sudah inkrah atau belum, sehingga yang terutama kasus yang TPU, TPPT, PPSPM ya, Bang, ini karena memang mengarahnya ke situ, sehingga akan memberikan kita kekuatan bahwa secara hukum ini kuat untuk dilaksanakan. Itu yang kami harapkan, Bang. Dan tentunya seluruh kegiatan yang ada ini merupakan dukungan dari pihak sponsorship stakeholder dari yang ada, Bang. Jadi kami di Panitia Gernas dalam hal ini meningkatkan awareness dari seluruh masyarakat
kemudian juga dalam kegiatannya juga menerima sponsorship dan benefit dari stakeholder yang ada, Bang. Sesuai arahan yang ada bahwa kita melibatkan pohon kehidupan dari APU PPT, Bang, yaitu stakeholder pihak pelapor di PPATK, sehingga meningkatkan awareness dari mereka untuk selalu menjaga dan mengetahui terkait AUPT PPSPM dalam pelaksanaannya, kemudian juga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait AUPT dan PPSM tersebut. Demikian, Bang. Ini menarik nih, Cak Bagus ya, tentang sponsorship. Nanti akan saya tanyakan lebih detail ini ya. Nah, buat teman-teman penegak hukum, ini sebuah kesempatan yang cukup baik ya untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari keahlian yang dimiliki oleh masing-masing penegak hukum. Jadi penegak hukum itu seperti kepolisian, betul, Bang. Kejaksaan, KPK, ada BNN, ada KPK, BNPT, pajak, bea cukai, betul, Bang. termasuk juga penyidik PPNS. Siap, Bang. Karena sepanjang setelah, kasusnya ada, kita akan masukkan dalam penilaian, Bang. Nah, setelah putusan Mahkamah Konstitusi kan PPNS dapat ya betul, Bang, menerima hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK ya, seperti misalnya PPNS di Perikanan dan Kelautan, KLHK dan seterusnya. Jadi mereka juga bisa berperan aktif ya. Bisa, Bang. Siap. Nah, ini kesempatan emas ya buat para penegak hukum menyampaikan sesuatu yang telah dilakukan ya, selain menstimulasi dan masyarakat tahu apa yang sudah dan akan dilakukan, juga untuk terus mengasah keahlian yang dimiliki oleh teman-teman penyidik yang ada. Nah, saya mau kembali ke tentang sponsorship ini. Siap, Bang. Cak Bagus ya. Dengan melibatkan sponsorship ini, apakah tidak ada ini ya konflik of interest di sana gitu? Siap. Itu memang arahan pertama dari pimpinan, Bang, bahwa terkait konflik of interest itu harus kami perhatikan, Bang. Sehingga terkait sponsorship dan benefit yang kita berikan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaannya. Memang itu yang kami pegang di kepanitiaan Gernas, Bang. Jadi dalam hal ini apa yang kami lakukan adalah semacam kegiatan bisnis to bisnis kepada mereka, Bang. Jadi sponsorship yang diberikan tidak ada kaitannya dengan pelaporan ataupun apa yang kewajiban mereka kepada PPATK itu tidak akan mempengaruhi hal tersebut, akan tetapi merupakan mereka mendapatkan benefit dengan iklan yang akan kami tampilkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, Bang. Jadi semacam kami kepada divisi baik itu divisi bisnis mereka, kita sampaikan bahwa ini ada kesempatan emas untuk berpromosi lewat gerakan Gernas ini, Bang. Jadi yang sudah kami lakukan adalah kami akan menampilkan logo-logo mereka dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, Bang. Seperti yang kick off kemarin yang kita lakukan, sehingga lambang-lambang itu muncul. Nah, memang ada beberapa hal yang kami sampaikan, bisa logo akan kita munculkan di semua event Gernas, kemudian juga stand booth juga akan kami sediakan, kemudian juga logo atribut kegiatan juga akan kami munculkan, kemudian juga akan kami publikasikan dalam Instagram ataupun website, Bang. Kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan yang ada tentunya akan kami munculkan baik berupa lambang maupun berupa penyebutan oleh MC dalam kegiatan tersebut, sehingga ini merupakan ajang promosi bagi teman-teman stakeholder di pohon AUPT PPATK untuk bergabung di Gernas AUPT PPATK di tahun 2025 ini, Bang. Demikian, Bang. Jadi Sobat PPATK jelas ya, sponsorship yang dilakukan itu sangat-sangat objektif ya, tidak ada konflik of interest di dalam pelaksanaan pekerjaan antara PPATK dengan para pihak pelapor. Nah, saya akan cukup tertarik ya, Cak Bagus ya. Siap, Bang. Ketika Bapak Kepala PPATK, Bapak Ivan Yustiavandana dalam sambutan kick off kemarin itu saat semacam mewanti-wanti lah ya para pihak pelapor ini
apakah dia bank, insuran, pasar modal, atau juga penyedia barang dan jasa ya. Jangan sampai usia kita sudah 23 tahun, tapi menyampaikan laporan itu setelah menjadi Kasus gitu, Bang. kasus atau ramai viral di masyarakat. Siap. Kasus penanaman bambu di laut misalnya ya. Siap, Bang. Setelah ramai baru masing-masing pihak pelapor menyampaikan laporannya. Nah ini ajakan dari Pak Kepala PPATK ini agar pihak pelapor tadi melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan secara optimal itu apa yang perlu dilakukan, dan harapan Ketua Gernas ini apa kira-kira, Cak Bagus? Siap, Bang. Itu memang nyambung dengan apa yang menjadi tujuan dan arah dari Gernas secara umum, Bang. Jadi sinergitas itu memang kami butuhkan, Bang. Sehingga dari pihak pelapor juga akan meningkatkan awareness-nya terkait pelaporan tersebut, Bang. Jadi mereka tidak melaporkan hanya berdasarkan kewajiban saja untuk menggugurkan kewajiban, akan tetapi mereka juga mempunyai inisiatif untuk melakukan pelaporan-pelaporan, kemudian melakukan analisa terhadap kejadian atau transaksi yang ada di perusahaan tersebut, apakah ini merupakan transaksi yang mencurigakan atau tidak, kemudian apakah transaksi ini logis atau tidak, sehingga secara hari ke hari mereka akan selalu meningkatkan pemahamannya terkait kualitas pelaporan yang akan dilaporkan pada PPATK. Tentunya dalam hal ini kami dari Panitia Gernas akan membantu dari unit-unit terkait di PPATK, yang tentunya unit-unit terkait di PPATK tidak dapat bekerja secara mandiri, membutuhkan dukungan suplai dari teman-teman stakeholder pihak pelapor supaya laporan yang masuk kualitasnya lebih maksimal. Nah, itu memang kami sinergikan di dalam kegiatan Gernas yang ada, sehingga kegiatan ini akan mendukung kegiatan tersebut, yang tentunya dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah kami siapkan di Gernas akan meningkatkan pemahaman dari pihak pelapor diantaranya, Bang, dan tentunya awareness dari masyarakat terkait TPPU, TPPS, PPSPM tersebut, Bang. Demikian, Bang. Nah, Cak Bagus ya. Selama ini laporan yang disampaikan oleh para pihak pelapor itu ya, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, profesi, dan pihak pelapor lainnya itu dianggap kurang maksimal. Di mananya yang kurang maksimal? Siap, Bang. Terkait kualitas pelaporan, Bang, mungkin secara umum kualitas pelaporan dari pihak pelapor sudah cukup baik, Bang. Memang ada beberapa laporan yang membutuhkan peningkatan kualitas, Bang. Dalam hal ini kualitas yang kami harapkan adalah diantaranya laporan yang masuk sudah memang benar-benar dianalisis ataupun diproses di dalam internal di pihak pelapor tersebut sudah maksimal, sehingga ada indikasi tindak pidana yang dilakukan dalam transaksi tersebut. Dan ini sangat membantu kami karena memang pihak pelaporlah yang paham kondisi di lapangan terkait apa yang terjadi transaksi tersebut di pihak pelapor tersebut. Dan tentunya dengan adanya pelatihan-pelatihan kepada PIC pelaporan, kemudian juga adanya BIMTEK, kemudian juga adanya koordinasi yang baik di antara kita, antara PPATK dan pihak stakeholder, tentunya secara bertahap kita berharap ada peningkatan tersebut, Bang. Memang juga ada beberapa pihak pelapor yang membutuhkan peningkatan dari sistem internalnya, Bang. Tentunya itu tidak semudah membalik telapak tangan, harus berproses. Yang penting meskipun udah 23 tahun ya. Meskipun sudah 23 tahun, Bang. Tentunya itu hal yang tidak mudah, dan tentunya butuh nawa itu dan sinergitas yang sama, Bang, antara kita dengan seluruh pihak pelapor. Itu yang kami harapkan, Bang. Gitu, Bang. Tapi agak konkret dong, Cak Bagus. Laporan yang diharapkan itu seperti apa gitu? Nah, kalau laporan yang diharapkan adalah mereka sudah mengarah terkait misalnya tindak pidana apa yang diduga ataupun disangkakan atau dicurigai terjadi pada transaksi tersebut. Mungkin sebagai contoh, Bang, ada transaksi pembayaran kepada yang sumber berita atau isi pembayarannya bisa diketahui oleh pihak pelapor yang patut diduga itu suatu tindak pidana. Misalnya dalam transaksi pembayarannya tertuliskan pembayaran baju bekas ataupun balpres
sekian kontainer, misalnya semacam itu Bang. Jadi dapat diduga bahwa itu adalah transaksi untuk pembayaran tanda kutip penyelundupan baju bekas Bang. Karena mungkin sobat PPATK ketahui juga mungkin di media di media pembayaran online atau pasar online banyak beredar terkait thrifting Bang. Dan tentunya itu pasti ada sumber barangnya Bang. Tidak akan mungkin tiba-tiba barangnya muncul sudah sampai di Indonesia. Tentunya ada proses pengiriman, proses pengapalan, dan tentunya ada proses pembayarannya. Nah, sementara transaksi yang keluar masuk ke Indonesia adalah secara menyeluruh dilaporkan kepada PPATK. Nah, ini mungkin laporannya bisa kami usulkan atau kami inisiasi supaya tidak hanya laporan secara umum saja, tapi bisa lebih mendetail. Misalnya bisa mencurigai dengan berita-berita atau pesan yang dimunculkan atau dikaitkan dalam transaksi tersebut. Itu salah satu aja Bang. Demikian Bang. Makasih Bang. Iya, menarik ya, Cak Bagus ya. Siap Bang. Jadi sobat PPATK, di dalam transaksi tertentu dari tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pelaku itu, selalu mereka menggunakan bahasa-bahasa khusus ya. Misalnya untuk judi online. Nah, itu ada bahasa-bahasa khusus di dalam keterangan transfer yang dilakukan. Betul, Bang. Ya. Betul. Contoh kok di judi online itu ya, itu ada misalnya agen sesuatu namanya apa gitu ya. Betul. Kadang malah menyebut bahasa ini Bang, bahasa misalnya Bismillah menang. Gitu. Jadi kadang disambung-sambungkan ke situ sih Bang. Iya. Itu bisa diindikasikan ke arah situ Bang. Iya, saya tahu juga kalau di kejahatan seksual terhadap anak ya, itu ada kata-kata adinda sayang, ini buat kamu, beli permen ya gitu. Jadi dari masing-masing tindak pidana itu ada bahasa-bahasa khas itu oleh para pihak pelapor itu harus aware gitu ya. Betul Bang. Harus itu yang kami mampu butuhkan. membaca bahasa-bahasa tubuh misalnya. Siap. Semacam itulah Bang. Iya. Nah, ini menarik ya sobat PPATK dan para pihak pelapor ya, untuk terus belajar ya bagaimana melihat modus operandi ya, tipologi dari suatu kejahatan itu, sehingga apa-apa yang menjadi kewajiban para pihak pelapor itu bisa maksimal optimal dilakukan. Betul Bang. Nah, ini untuk menjaga sustainable dari pihak pelapor untuk dia menyampaikan ya, lalu kemudian akurasi, lalu kemudian nilai ataupun kualitas laporan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh PPATK, itu apa yang harus dilakukan? Siap Bang. Kalau secara umum hal tersebut sudah dilakukan oleh di PPATK Bang. Kalau dari Gernas akan mensupport terkait hal tersebut Bang. Misalnya dalam hal tersebut kadang membutuhkan koordinasi ataupun pertemuan-pertemuan, kemudian juga kesepahaman terkait atas suatu kasus atau suatu isu tertentu Bang. Misalnya dalam kasus pelaporan yang datanya masih tertutup dari pihak pelapor tertentu Bang. Jadi karena tertutup sehingga tidak bisa di tracing ini sumbernya dari mana. Nah, hal itu kami lakukan koordinasi permasalahannya di mana, bagaimana solusi cara mengatasinya, dan secara bertahap tentunya ada target-target yang diharapkan, dan ke depan tentunya laporan itu dapat lebih clear. Jadi kita dalam menelisik suatu transaksi kita bisa menuju kepada sumber dari transaksi tersebut. Nah, itu yang sudah dilakukan, dan memang ada beberapa yang masih dalam proses, sehingga semuanya lebih transparan dan akan memudahkan kita dalam mentrasir suatu kejadian atau suatu tindak pidana. Dan itu tentunya membutuhkan kerjasama stakeholder dari baik itu internal maupun eksternal, dan tentunya juga membutuhkan strategi supaya sekat-sekat atau silo-silo yang ada dapat terpecahkan, sehingga semuanya bisa padu, semuanya bisa terbuka, semuanya bisa mempunyai nawa itu yang sama untuk meningkatkan dan menjalankan apa yang sudah kita lakukan tersebut Bang. Demikian Bang. Jadi Cak Bagus ya, ini kan udah bagus semua program-program Gernas ya, menstimulasi pihak pelapor,
penegak hukum, masyarakat, dan lain-lain gitu ya. Siap, Bang. Lalu kemudian untuk mengukur dari pelaksanaan Gernas tahun ini, apa yang dilakukan? Evaluasi apa yang bisa mengukur, oh kita sudah sampai sekian persen dari harapan misalnya. Sehingga nanti ke depannya kita tahu tuh apa-apa yang perlu diperbaiki, apa-apa lagi yang perlu ditingkatkan dan seterusnya. Siapa? Mungkin untuk pertama memang secara umum kita akan melihat dari jumlah partisipan atas kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, Bang. Itu sebagai tolok ukur bahwa kegiatan-kegiatan Gernas sudah memasyarakat atau belum, dari partisipan-partisipan yang ada, kemudian juga mungkin dari ketertarikan mereka di dalam medsos-medsos internal PPATK, mereka lebih giat mencari informasi di situ, itu tentunya sebagai salah satu daya dukungnya. Kemudian ke depan tentunya secara simultan pelaporan yang masuk pada PPATK akan lebih meningkat lagi kualitasnya. Itu yang kami harapkan sehingga jalinan kerjasama yang sudah ada dapat berlangsung terus dan semakin meningkat hasilnya. Kemudian juga selain itu masyarakat juga semakin paham terkait TPPU, TPP, TPSPM ini, Bang. Nah, mungkin kita bisa melihat hal tersebut dalam kita kalau membaca berita ada kolom komentar dari pembaca. Nah, terkait berita TPU, TPP, TPSPM, kita bisa melihat komentar-komentar masyarakat terkait TPU, TPP, TPSPM tersebut, mereka paham atau tidak. Dari situ kita bisa menilai bahwa dengan pemahaman masyarakat tersebut akan menjadi salah satu tolak ukur kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Gernas AUPWT PPSPM dapat berlangsung dengan baik. Dan juga kita juga melihat penerapan TPPU, TPPT dan PPSPM di lembaga-lembaga terkait, Bang, yang berkaitan dengan PPATK tentunya. Dan ini tentunya akan terus berjalan, akan terus berkoordinasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya tidak berhenti di satu tempat, tapi secara bertahap akan kita teruskan sehingga tujuan Indonesia Emas 2045 dalam hal TPPU, TPPT, PPSPM dapat terlaksana dengan baik. Itu, Bang, demikian, Bang. Luar biasa, Cak Bagus ya. Jadi juga mungkin harapannya juga kepada penegak hukum ya. Betul, selain Bang. Pihak pelapor meningkatkan kualitas laporannya, juga penegak hukum diharapkan juga merealisasikan ya dari hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan disampaikan oleh PPATK kepada penegak hukum. Nah, kalau saya lihat ya dari data di tahun 2024 Sobat PPATK, banyaknya hasil analisis, hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh PPATK kepada penegak hukum itu belum 50% ditindaklanjuti ya. Nah, 49 katakanlah seperti itu ya, 49% yang sudah ditindaklanjuti dan itu masih ada yang berproses, tapi yang ingkrah juga belum terlalu begitu banyak. Nah, ini juga tadi harapan kita bersama ya, agar para penegak hukum juga melakukan evaluasi ya, melakukan peningkatan dari sisi peningkatan tindak lanjut dari hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK sehingga semua kerja-kerja kita itu bisa berjalan optimal. Nah, Sobat PPATK, banyak sekali informasi ya yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Sri Bagus Ar-Rasyid kepada kita Sobat PPATK. Sobat PPATK perlu diketahui Pak Sri Bagus Ar-Rasyid ini juga sebelumnya di Kementerian Keuangan di Bea Cukai ya, dan sekarang sudah menjadi pegawai PPATK, alumni Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Siapa? Tahun berapa tuh? Lulus 97, Bang. Siap. Lulus tahun 97. Oke Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Gerakan Nasional APU PPT PPSPM 2025. Komitmen nyata, sinergi kuat, Indonesia Emas 2045. Kalau bersih, kenapa harus risih?